welcome back to my channel. Hari ini aku mau sharing ke teman-teman semua bagaimana cara membuat your ideal motivation letter and study plan. Nah, motivation letter and study plan ini sudah di-request sama teman-teman sebelumnya. Jadi maafkan kalau agak terlambat, tapi aku percaya tidak ada yang terlambat. Dan video ini semoga berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua yang punya plan dan rencana untuk kuliah di luar negeri atau untuk teman-teman yang mau daftar beasiswa. Jadi biasanya motivation letter dan study plan ini adalah required documents yang harus dikumpulkan pada saat pendaftaran. Pertama-tama aku pengen kasih tahu teman-teman semua, apa sih motivation letter itu? Motivation letter itu berisikan tentang prestasi dan kualifikasi. Nah, terutama teman-teman di dalam motivation letter itu harus memberitahu pihak universitas dalam bentuk tulisan ya, tapi jadi dalam bentuk tulisan itu teman-teman kasih tahu ke pihak universitas kenapa teman-teman berhak mendapatkan kesempatan dan kenapa teman-teman itu adalah kandidat terbaik yang harus dipilih pihak universitas untuk belajar di universitas tersebut. Jadi fungsi dari motivation letter ini adalah pursuing judge. Jadi kayak yang nanti menilai teman-teman itu pas baca bisa merasa teman-teman itu punya karakter yang bagus, terus optimis, confidence. Seperti itu teman-teman harus membuat surat yang bisa menggambarkan teman-teman itu percaya diri. Oke, kita mulai dari poin pertama. Di poin pertama itu tentunya adalah perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri dulu teman-teman semua, nama teman-teman tuh siapa, terus teman-teman apply ke jurusan mana, di college mana, gitu-gitu. Misalnya contohnya, hi, my name is Melia Natalia, I am applying for Department of Business Administration, College of Management in di mana gitu. Jadi kayak ya perkenalan biasa kok, jadi kayak cuma nama dan teman-teman apply ke jurusan mana dan nama universitasnya. Terus habis itu teman-teman bilang teman-teman itu orang yang seperti apa. Jadi kayak lebih kayak ke karakter yang teman-teman menurut teman-teman itu yang positif. Jadi semua yang harus tulis di sini adalah positif ya. Nggak perlu kayak although, but gitu-gitu, nggak usah. Semuanya itu harus kalimat yang langsung gitu loh. Jadi misalnya setelah perkenalan diri, teman-teman juga tulis kayak misalnya sedari kecil itu teman-teman orang yang confidence, yang optimis, hard worker, terus tergantung teman-teman karakternya seperti apa. Masing-masing punya karakter yang berbeda, jadi teman-teman itu bisa masukin sesuai pribadi dan karakter teman-teman semua. Bisa independen, bisa kreatif, dan lain-lain, itu bisa dimasukkan. Lalu poin kedua, evidence. Jadi misalnya teman-teman boleh bilang pas lagi SMA atau lagi S1 atau lagi S2. Jadi kayak untuk teman-teman yang apply S1 ya pas lagi SMA, S2 ya pas lagi S1, S3 ya pas lagi S2. Jadi bilang di dalam masa periode studi sebelumnya teman-teman misalnya ranking berapa, atau misalnya kalau teman-teman rankingnya nggak gitu bagus, teman-teman boleh bilang di previous college or degree kalian nilai rata-ratanya berapa. Kalau nilai rata-ratanya bagus, tulis. Tapi kalau misalnya ranking nggak bagus, nilai nggak bagus, agak susah juga, kecuali teman-teman punya prestasi juara lomba atau ada penghargaan lain-lainnya. Jadi itu bisa dimasukin juga. Setelah itu poin ketiga, berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi di degree sebelumnya itu teman-teman mendapatkan apa di masa studinya. Jadi kayak misalnya pas lagi SMA atau pas lagi S1 atau lagi pas S2, teman-teman setelah menjalani masa studi itu, teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih suka belajar, pribadi yang lebih mandiri, yang lebih bisa mengoptimalisasikan waktu, dan sebagainya. Jadi teman-teman boleh masukin hal-hal tersebut juga ke dalam motivation letter. Kemudian teman-teman boleh tulis kenapa kamu memutuskan belajar ke departemen itu dan universitas itu. Misalnya kayak
saya merasa universitas ini adalah universitas terbaik untuk saya pilih karena departemen dan jurusan yang ditawarkan sesuai dengan minat dan bakat saya. Jadi itu dalam bahasa Inggris ya, jadi kayak nanti bisa ditulis pakai bahasa Inggris, kenapa, dan kurang lebih bisa jadi kayak sentence gitu loh. Jadi ya mayoritas sama motivation letter itu cuma 1 page A4, jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah tulis bertele-tele, kurang lebih yang kayak aku ngomongin aja gitu. Terus udah gitu, yang terakhir, poin kelima, target dan goal kamu ke depannya. Jadi misalnya setelah kamu menempuh studi, kamu percaya kamu akan menjadi pribadi yang bla 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 bla. Misalnya kalau kamu misalnya apply buat S1, kamu boleh tulis kayak there is a possibility that I will continue my degree to masters. Jadi kayak teman-teman boleh bilang rencana kedepannya itu, kalau misalnya teman-teman lulus dari universitas itu, teman-teman mau melanjutkan studi master, atau teman-teman juga boleh bilang kayak teman-teman percaya setelah lulus atau pas lagi menempuh studi itu, teman-teman akan memberikan kontribusi yang baik untuk universitas. Jadi kayak I will make a great contribution for your university so that this is the reason why you should accept me as your students gitu. Jadi kayak kurang lebih kayak gitu. Nah, itu boleh tulis dalam A4. Itu ada tadi 5 poin ya. 5 poin itu teman-teman bisa dibagi-bagi, misalnya kayak satu paragraf. Menurut aku sih pas ya 5 paragraf untuk nulis hal itu. Nah, itulah motivation letter. Lalu kemudian study plan. Yang kedua, study plan. Study plan itu apa sih? Study plan itu tuh adalah kayak surat yang berisikan kayak tujuan dan rencana studi untuk mencapai mimpi, goals gitu, kayak tujuannya teman-teman juga itu. Jadi kayak study plan itu adalah tujuan teman-teman untuk belajar. Jadi tujuannya itu apa? Belajarnya tuh mau seperti apa? Nah, itu harus dituangkan di dalam study plan. Poin pertama, teman-teman boleh tuangkan lagi minat dan interest di jurusan yang teman-teman pilih. Misalnya teman-teman pilih jurusan komputer atau bisnis. Kalau pilih jurusan komputer, bilang dari SMA saya sudah meminati bidang ini dan saya ingin mendalaminya lebih lagi, kayak gitu. Kalau bisnis ya sama, kayak kurang lebih kayak gitu. Dari SMA sudah tertarik di bidang bisnis atau marketing dan lain-lain, pokoknya yang di dalam bisnis itu, finance, itu semua boleh dijabarin buat dipanjang-panjangin gitu, karena kan di dalam bisnis itu banyak ya, bisa finance, bisa marketing, bisa apalagi information technology, terus udah gitu bisa operations, HR, jadi kayak banyak bisa dijabarin kalau misalnya teman-teman mau ambil bisnis. Yang kedua, tujuan kamu berkuliah di mana gitu. Contohnya, saya bertujuan kuliah di universitas ini untuk lulus menjadi lulusan yang berkualitas. Bagus banget ya kata-katanya ya. Jadi kayak emang harus biar lulu gitu loh hati yang membaca, wah ini anak kata-katanya bagus banget, kayak gitu. Itu adalah salah satu kuncinya. Poin ketiga, jika kamu keterima, kamu akan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini paragraf yang sangat tricky menurut aku, karena masing-masing orang nggak seperti ini. Maksudnya ada yang belum tentu sungguh-sungguh, tapi emang harus tulisnya tuh sungguh-sungguh, kayak I will try my best to study in this university and I will graduate on time. Terus kayak graduate with good grade, yang bagus-bagus ditulis. Nah, terus dari itu yang keempat, kamu memahami betul kurikulum yang akan diberikan. Jadi biasanya itu di universitas biasanya sih ada tulisan bakal belajar apa aja. Nggak semua pelajaran ditulis, tapi kurang lebih kayak garis besarnya itu bakal dikasih tahu. Misalnya kalau misalnya ambil business marketing, nanti ambil ada pelajaran marketing management atau bagian marketing plan dan lain-lain, itu bisa jadi. Nah, itu nanti teman-teman
boleh tulis di study plan, I am aware that I will study this subject and how many credits gitu. Teman-teman juga boleh tulis, misalnya kalau di Taiwan itu kan mayoritas di S1 itu kreditnya itu 128. Jadi kayak misalnya I full aware that this university have offered 128 credits for the graduation requirement. Jadi kayak teman-teman bilang, jadi di dalam kurikulum itu teman-teman bakal melakukan hal yang lebih baik lagi, dan teman-teman mau untuk belajar gitu setiap semesternya. Jadi yang kelima nih, jadi kita sekarang bahas yang kelima ya. Bahas yang kelima, rencana kamu belajar untuk mencapai tujuan itu. Jadi untuk mencapai tujuan yang kayak lulusan berkualitas, atau tujuan kamu untuk melanjutkan S2, master study. Nah, teman-teman bilang, misalnya yang tadi aku bilang kan S1 mayoritas di Taiwan itu kreditnya 128 kredit. Jadi misalnya kalau S1 kan harus 4 tahun. 128 bagi 4 itu sama dengan 16 SKS per semester. Jadi paling enggak teman-teman per semester itu harus ambil 16 kredit. 16 kredit itu ya kurang lebih 5 pelajaran. 5 pelajaran itu bisa jadi required atau optional. Jadi teman-teman bilang di dalam study plan itu teman-teman plan untuk menyelesaikan kredit dalam waktu berapa lama. Di Taiwan itu kalau nggak salah paling maksimal untuk ambil kredit itu 25-27 kredit. Masing-masing universitas dan jurusan itu berbeda, jadi itu harus dicek lagi. Cuman menurut aku kalau teman-teman let's say di study plan bilang per semester mau ambil 24 kredit, that's not a problem. Karena menurut aku bisa kekejar, dan menurut aku ya udah gitu. Jadi biar kelihatan teman-teman emang pengen lulus cepat, nggak pengen nunda-nunda dan lain-lain. Oke deh, segitu jadi deh. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga video ini membantu, dan aku sangat senang untuk berbagi hal ini sama teman-teman semua. Jadi tolong di like kalau teman-teman suka video ini, lalu di komen untuk request yang lainnya dan masukan untuk video-video di YouTube aku, dan di-share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku untuk tahu kegiatan aku dan informasi-informasi lainnya selama aku di Taiwan. Thank you so much for watching. Bye bye. See you in the next video.